obat yang didapat dari dokter itu, kalau obat mata ini khusus ya, karena obat mata itu kan steril. Jadi setelah anaknya sembuh, itu orang tua ini senang banget biasanya simpen obat. Iya, Nah kan betul. biasanya kan ada, kalau obat tetes mata kan ada sediaannya ya, ada yang kecil-kecil, ada yang botolnya besar. Bener. Mungkin 3 hari, 4 hari anaknya udah sembuh. Eman ya obatnya dibuang, nggak boleh disimpan ya, karena obat mata itu harus steril. Misalnya kita foto nih, foto terus kok matanya berkilat putih, salah satu aja matanya berkilat putih. Nah itu hati-hati, itu salah satu tanda bahaya tumor pada saraf mata ya, yang saya bilang tadi retinoblastoma. Oke, ya. Nah kalau rekomendasi dari organisasi dokter mata seluruh dunia ya, itu seharusnya ada 5 waktu untuk pemeriksaan screening mata pada anak. Nah screening mata ini sendiri nggak perlu ke dokter spesialis mata sebenarnya. Jadi screening ini boleh dilakukan oleh dokter umum, dokter anak, boleh ke mungkin kalau di puskesmas mungkin bidan atau perawat yang biasa menangani kasus anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mata kita. Halo sahabat KMJ, kembali lagi di podcast Mata Dok, mari tanya dokter. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sering dialami oleh anak-anak gitu kan, yaitu tentang mata merah pada anak. Nah, banyak sekali orang tua yang menganggap kurang serius gitu kan penyakit pada anak ini yang terjadi gitu kan, yaitu mata merah. Terkadang dianggap mungkin karena kurang tidur gitu kan, mungkin karena kena debu gitu kan. Nah, padahal itu adalah salah satu tanda gangguan yang lebih serius loh. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani salah satu dokter dari Klinik Mata Jombang. Di sebelah saya ada Dokter Niputu Ayu Reza, spesialis mata nggih. Halo dokter. Halo. Gimana kabarnya dok? Baik. Baik ya, sehat ya. Aktivitas hari ini ngapain aja dok? Olahraga? Habis praktek tadi. Habis praktek ya. Baik-baik. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas kupas tuntas nih tentang mata merah pada anak. Nah, dokter, kira-kira nih apa sih sebenarnya yang terjadi dan penyebabnya biasanya kenapa itu dok mata merah itu? Nah, jadi mata merah pada anak ini pasien anak-anak sendiri itu kita kalau di mata itu ada kekhususannya ya. Jadi bahkan di dokter mata sendiri itu ada dokter yang khusus menangani tentang masalah mata pada anak. Baik. Nah, pasien anak ini seringkali itu sulit kita evaluasi gejalanya karena ada yang belum bisa bicara, misalnya yang masih umur di bawah 3 tahun kadang kan belum bisa ngomong ya, belum bisa menyampaikan apa yang dirasakan. Kemudian pemeriksaan juga lebih sulit karena kadang kan anak kecil ya, tahu sendiri ya, kadang gitu ya, tidur atau kadang rewel, tantrum ketika akan diperiksa. Bener-bener. Nah, mata merah pada anak ini memang paling sering itu karena infeksi. Paling sering karena infeksi atau infeksi pada selaput mata kita yang paling depan atau konjungtiva namanya, kita sebut konjungtivitis. Paling sering memang konjungtivitis ini, baik apakah dia itu infeksi virus, alergi, infeksi bakteri, tapi ada penyebab-penyebab lain yang sering kali datang terlambat karena pasien anak-anak ini tidak mengeluhkan kalau ada keluhan yang muncul lebih parah daripada yang biasanya, itu nggak langsung tahu gitu loh. Dan orang tua kadang juga nggak cepat menyadari kalau anaknya itu mengalami sesuatu yang lebih serius. Nah, yang lebih serius itu misalnya ada luka pada matanya, ada luka pada kornea, kemudian ada infeksi yang lebih dalam daripada cuman di selaput mata, misalnya ada luka atau infeksi radang yang lebih dalam pada kornea. Kemudian bisa juga radang atau inflamasi pada bagian dalamnya bola mata atau kita bisa sering sebutnya uveitis. Terus ada juga nih, tapi lebih jarang ya, tumor atau
tumor ganas pada mata atau kanker pada saraf mata itu kita bilangnya retinoblastoma. Kemudian juga ada infeksi yang di sekitarnya bola mata. Jadi infeksi di dalam sekitarnya bola mata itu kita bilangnya selulitis orbita. Nah ini 4 penyakit ini yang memang jarang, tapi sering sekali kita dapatkan pasien itu terlambat ketika ya, sudah grade-nya sudah tinggi, karena itu tadi nggak aware seperti itu. Oke. Mungkin bisa jadi karena anaknya nggak cerita, ya, betul. Nggak cerita juga kan, dia nggak bisa bilang, mah mataku buram, apalagi yang kecil-kecil di bawah 3 tahun ya, Iya. dia buram itu nggak tahu kalau matanya buram gitu, karena kan bener. masih anak-anak kan. Terus nggak tahu kalau melihat itu harusnya seterang apa, setajam apa penglihatan dia, kan dia nggak tahu gitu. Benar sekali, Dok. Jadi itu yang sering terlambat karena pasien anak-anak. Nah itu, Dok, ya kadang kan banyak pasien itu ya terutama orang tua lah ya, suka panik ketika anaknya itu matanya merah gitu kan. Nah kira-kira kapan sih kondisi yang harusnya segera dibawa ke dokter gitu mungkin, Dok? Kita harus tahu dulu ya, awalnya tuh kenapa mata anaknya bisa merah, itu sih yang penting. Misalnya nih mama atau papanya tahu nih matanya habis kebentur sesuatu, atau habis main sama temennya atau main sama saudaranya terus kecolok sesuatu, itu merah matanya. Nah itu harus segera ya, karena itu kan trauma. Bisa jadi sesuatu yang lebih serius, apakah ada luka di matanya atau ada bagian dalam bola matanya yang terdampak dari trauma itu, benturan itu. Tuh, terus tadi abis ini Dok, abis naik sepeda motor terus matanya merah, mungkin kelilipan, ada benda asing dalam matanya. Nah itu juga harus segera dibawa ya ke dokter mata, karena bisa menyebabkan luka pada permukaannya bola mata gitu. Termasuk gawat darurat ya, Dok, ya pada mata ya? Termasuk gawat darurat. Terus kalau misalnya ini lagi batuk pilek Dok, lagi batuk pilek, demam, terus matanya merah, mungkin dari sesuatu yang benign atau cuman dari sakitnya aja gitu. Nanti kalau sakitnya batuk pileknya sembuh, biasanya sembuh juga gitu. Tapi kalau misalnya khawatir, tetap gak apa-apa diperiksakan ke dokter aja gitu. Oke. Nah untuk perawatannya sendiri, Dok, kalau di rumah gitu kan, apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang tua gitu kan, untuk mengantisipasi terjadinya penularan mungkin ya, Dok ya? Bisa nggak sih terjadi penularan, Dok, kayak gitu itu? Iya, misalnya kan tadi saya bilang juga ya di awal, karena yang paling sering ini adalah infeksi, Dok. Konjungtivitis, itu tandanya biasanya kan matanya merah, ada kotorannya, matanya berair. Nah itu jelas biasanya matanya ada bengkaknya kan. Yang nggak boleh itu nggak boleh dikucek. Yang kedua, jangan diobatin sendiri deh kalau anak-anak, kasihan gitu. Misalnya kalau salah kita kasih obat juga, salah-salah malah tambah parah ya sakitnya. Kalau misalnya infeksi biasa, mungkin kena debu aja atau iritasi biasa, mungkin dalam beberapa jam dia akan hilang merahnya. Tapi kalau misalnya seharian nih merah terus malah anaknya kok nggak mau buka mata ya. Kalau keluar rumah silau dia kok merem terus, keluar air terus matanya. Nah itu mungkin tanda kalau sudah perlu dibawa ke dokter. Nah kalau sudah dibawa ke dokter, nanti kan dapat obat. Iya, Dok. Obatnya dipakailah sesuai anjuran dokter. Kemudian, nah obat yang didapat dari dokter itu, kalau obat mata ini khusus ya, karena obat mata itu kan steril. Jadi setelah anaknya sembuh, itu orang tua ini senang banget biasanya simpen obat. Nah kan biasanya kan ada, kalau obat tetes mata kan ada sediaannya ya, ada yang kecil-kecil, ada yang botolnya besar. Mungkin 3 hari 4 hari anaknya udah sembuh. Eman ya obatnya dibuang, nggak boleh disimpan ya, karena obat mata itu harus steril. Kemudian obat mata itu ada expiration kadaluarsanya kalau sudah dibuka. Gitu kalau botol yang besar itu bisa 1 bulan, itu udah nggak boleh dipakai lagi. Kalau yang botol kecil-kecil itu lebih cepat, jadi 3 hari. Botol kecil yang kayak bentuknya kayak peluru. Yang kemasan mini dus itu ya? Mini dus, namanya kita bilangnya kemasan mini dus. Itu cuman bisa kita pakai 3 hari. Jadi kalau sudah terbuka harus dibuang dalam waktu 3 hari walaupun isinya masih ada. Tuh, jadi jangan menyimpan obat mata gitu ya. Kemudian
Nah ini sering banget nih kita dapat nih, misalnya, oh kemarin itu bapaknya habis sakit juga dok, saya kasihkan obat sisa bapaknya Oh ya, kemarin. Nah betul betul. itu, padahal kan sakitnya belum tentu sama gitu. Syukur kalau misalnya sembuh ya, Iya. kalau misalnya tambah parah, nah itu Iya, yang betul kasihan betul. sih gitu. Itu sih yang sering banget kita ketemu. Jadi pesannya lagi, jangan kasih obat sembarangan, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa juga ya termasuk ya. Jangan pakai obat sembarangan untuk mata. Jadi paling baik diperiksakan, obat resep dari dokter dipakai sesuai anjuran dokter. Itu. Terus untuk penularannya sendiri, karena misalnya infeksi mata ini paling sering infeksi virus ya, Iya dok. dan bakteri. Itu mudah sekali menular dari sentuhan tangan. Nah itu tugasnya orang tua untuk sering-sering anaknya ajak cuci tangan, sama orang tuanya juga sering cuci tangan untuk menghindari penularan. Terus kalau misalnya punya saudara di rumah, misalnya nih kakaknya sakit, adiknya jangan boboknya bareng, jadi dipisah dulu Oh supaya tidak gitu. menular gitu. Betul betul betul. Berarti emang ada faktor juga tentang kebersihan tadi ya dok ya, Iya, kebersihan lingkungan dan kebersihan diri terutama ya, iya, agar tidak terjadi yang namanya infeksi itu tadi ya. iya, Dan kalau bisa dihindari yang namanya menyimpan obat. iya betul. Saya tambahin nih tanda-tanda penyakit yang lebih serius pada mata. Kan tadi kita omonginnya ada 4 ya. Apakah itu ulkus? Kalau ulkus itu artinya dia luka yang lebih dalam di bagian bening mata kita, namanya kornea. Nah itu Oke. kalau sudah terlanjur infeksi, sulit penyembuhannya dan biasanya berbekas. Nah ini kasihan banget kalau terjadi pada anak-anak gitu. Jadi tetap penglihatannya akan tetap buram walaupun penyakitnya udah sembuh. Sebisa mungkin jangan sampai jatuh ke kondisi ulkus ini gitu. Kemudian uveitis retinoblastoma itu kanker pada saraf mata, seleulitis periorbita. Itu infeksi pada sekitarnya bola mata ya, termasuk kelopak mata. Gejalanya apa aja? Gejalanya itu terbagi menjadi 2 sebenarnya. Ada gejala visual dan gejala fisik. Kalau gejala visual itu kita temukan pada anak-anak yang sudah bisa mengeluh ya. Misalnya udah di atas 3 tahun, biasanya dia yang mengeluh kalau matanya nggak kelihatan gitu. Oke. Apakah matanya itu buram atau nggak kelihatan sama sekali, itu biasanya anaknya sudah bisa mengeluh. Terus penglihatan double atau sulit melihat pada cahaya redup atau malam hari. Kemudian ini pada anak yang lebih kecil kita bisa perhatikan matanya kok nggak fokus ya, nggak kontak mata. Nah itu hati-hati. Oh ya 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 ya. Gitu. Apa ya kadang bisa terjadi yang namanya juling juga ya dok? Nah ya gejala fisiknya itu yang bisa kita perhatikan ya. Misalnya anaknya kesakitan, rewel, nangis terus, itu matanya merah. Nah mungkin nyeri matanya ya. Terus silau, takut ngelihat cahaya, siang-siang kok merem terus nggak mau keluar rumah, lampunya dihidupin kok dia nangis ya gitu. Terus matanya terlihat ada putih-putihnya, nih bahaya nih, salah satu tandanya ulkus itu matanya jadi ada putih-putihnya di depan mata. Terus matanya juling mendadak, sebelumnya nggak pernah juling. Tapi tiba-tiba muncul juling usia 2 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun muncul juling mendadak. Nah itu hati-hati, bisa jadi salah satu tanda tumor atau kanker di saraf mata. Termasuk misalnya kita foto terus kok matanya berkilat putih, salah satu aja matanya berkilat putih. Nah itu hati-hati, itu salah satu tanda bahaya tumor pada saraf mata ya, yang saya bilang tadi retinoblastoma. Nah ini bahaya banget karena retinoblastoma itu sangat mirip dengan penyakit yang lain. Jadi matanya tuh merah dulu, awal-awalnya merah-merah berulang, orang tuanya nggak aware, matanya tiba-tiba juling, terus tiba-tiba ada putih-putihnya, atau waktu di foto matanya kok berkilat putih sebelah. Nah ini harus segera, jangan menunggu lagi, harus segera periksakan ke dokter spesialis mata. Supaya kita bisa evaluasi lebih lanjut dan tindak lanjutnya cepat, karena dia mengancam nyawa mas. Oh gitu dok? Iya. Padahal bahaya banget. Di organ matanya aja ya dok ya? Iya, karena saraf mata itu kan berhubungan langsung sama otak ya. Benar. Ada salurannya langsung saraf mata yang nyambung ke otak. Jadi itu bahaya banget kalau sudah sampai penyebaran ke otak. Itu bahaya banget. Jadi bisa menyebabkan fatal akibatnya. Resikonya berat lah ya dok ya. Baik. Gak boleh sampai terlambat.
Kemudian, nah ini yang sering kita ketemu kalau mata anaknya gerak-gerak sendiri dok dari baru lahir, tapi baru dibawa ke dokter tuh udah umur 4 tahun, 5 tahun. Wah sayang banget ya, kita nggak ketemu anak ini di usia awal-awal dia tumbuh kembangnya, Betul, sehingga betul. penglihatannya sudah tidak bagus. Kalau kita ketemu di awal-awal mungkin umur 1 tahun 6 bulan, 1 tahun itu kita bisa terapi dengan lebih bagus, lebih maksimal. Oke. Gitu. Kemudian ini sering nggak disadari kalau anaknya itu ngelihat sambil miring gini kepalanya. Nah, iya benar-benar. Kadang kita ketemu ya anak kecil kayak gitu, kok ngeliat tuh harus miring kepalanya atau miring kayak gini. Iya. Miring kepalanya ke kanan atau ke kiri. Mencari fokus ya dok? Iya, itu dia tandanya cari fokus. Jadi matanya mungkin ada silindernya, ada minusnya, atau ada minus yang nggak seimbang antara mata kanan dan mata kiri. Jadi dia harus miring dulu matanya, atau ada juling yang ringan, itu juga bisa. Jadi dia harus miring gini dulu baru sejajar kelihatan gambarnya. Nah itu. Terus juga ini kalau anak-anak sudah usia sekolah itu terlambat belajarnya biasanya. Oh iya karena ya itu tadi ya. Karena anaknya itu ngerti, cuman kok lambat ya. Nah ini kenapa ya? Kalau ujian kok ulangan umum kok salah, tapi kalau diajarin tuh sebenarnya dia bisa. Ternyata dia nggak bisa lihat ke papan tulis. Betul. Gitu. Ternyata matanya ada minusnya, ada silindernya, ada plusnya kayak gitu. Itu sih yang sering terlewat oleh orang tua ya. Bener sekali sih dok. Tapi terkadang juga ada anak yang ini ya apa istilah itu malu untuk menyampaikannya gitu kan dok ke orang tuanya. Nah mungkin ada cara nggak sih dok, atau harusnya orang tua ya yang lebih aware gitu ya? Seharusnya orang tua yang lebih aware ya. Atau biasanya itu guru mas yang lebih aware. Oh gitu. Iya gurunya, karena guru itu kan mendampingi di sekolah ya. Bener. Mungkin waktu dia mendampingi di sekolah, guru itu akan lebih panjang daripada orang tua di rumah. Misalnya orang tuanya sibuk di kerja, sibuk ngurusin, ada pekerjaan rumah juga kan. Mungkin kan tatap mukanya nggak terlalu sering kalau orang tua. Ada yang seperti itu. Malah lebih aware itu gurunya. Kalau ngelihat papan kok ini suka kucek-kucek matanya gitu. Atau sekarang tuh banyak SD tuh duduknya di rolling mas, diputer. Jadi ketika dia duduk di depan dia nggak apa-apa, bisa-bisa aja ngikutin pelajaran. Ketika dia duduk di belakang nggak bisa. Menyipitkan mata untuk mencari fokus biasanya kan gitu ya dok. Iya ditanya, ini jawabannya apa? Bu guru nggak kelihatan, ngomong gitu kan. Bener. Itu biasanya guru sih yang menyadari. Tapi itu udah umur SD ya mungkin ya. Iya. Ketika terjadi yang namanya itu tadi dok ya, kira-kira ada nggak sih apa ya istilahnya cara untuk biar tidak terjadinya mata merah tadi loh dok? Tidak terjadi mata merah ya secara umum. Kalau mata merah itu kan penyebabnya paling sering kan infeksi tadi tuh ya yang kita omongin dari awal ya. Ya sebisa mungkin kalau misalnya itu awalnya kan penularan. Iya. Ya sebisa mungkin ya anaknya diajarin ya, kita bikin habit yang bagus ke anak-anak ini. Jadi ini habit yang kita pelajarin waktu COVID kemarin ya. Sebenarnya itu bagus kalau kita bawa hand sanitizer kemana-mana, atau kita sering cuci tangan kayak gitu. Apalagi kalau misalnya nih mama papa ada yang sakit mata, jadi ya udah jangan deket anak-anak dulu deh gitu. Atau misalnya anak kita yang sakit mata nih, ya udah diliburin dulu, nggak usah sekolah dulu gitu kan, kasihan kalau temannya ketularan ya. Iya benar-benar. Gitu. Jadi lebih apa ya, untuk orang tua itu kita bisa menerapkan habit yang bagus ke anak-anak. Itu tadi cuci tangan, bawa hand sanitizer kemana-mana, terus sering-sering cuci tangan pakai sabun ya terutama ya. Cuci tangan pakai sabun. Kalau abis main di playground kita cuci tangan dulu. Habis main kita cuci tangan dulu. Oke. Sebelum kita makan nih misalnya di food court, saya kan kalau jalan-jalan gitu ya. Bener-bener. Jadi berarti harus habitnya harus bagus dulu. Lebih menjaga kebersihannya lah ya dok ya. Betul, itu sangat pengaruh banget ya. Bukan cuman ke infeksi mata aja atau mata merah aja, tapi juga kan untuk penyakit-penyakit lainnya. Seperti kalau anak-anak kan seringnya ISPA kayak gitu juga. Bener. Kan menjadi satu kesatuan kayak gitu. Oke. Terus dok ini ngomongin masalah ini ya, apa kayak screen time pada anak gitu kan. Nah itu kapan sih dok yang harusnya dilakukan? Jadi ini untuk anak-anak ini kan karena special case ya. Jadi dari dokter mata sendiri itu kalau udah kedatangan pasien anak-anak kita pasti mikirnya, aduh nih pasien
khusus nih, kita harus siap dulu nih, siap mental ya Bener. ketemu anak-anak ini. Jadi kalau anak-anak itu karena dia tidak bisa mengeluh, apalagi anak kecil bayi itu kan tidak bisa mengeluh ya. Ini kita tekankan penting banget screening mata pada anak itu. Jadi Oke. screening ini adalah pemeriksaan mata pada anak yang dilakukan pada anak yang belum sakit. Jadi belum ketahuan sakit atau belum ada sakitnya, kita udah periksa duluan nih. Itu namanya screening. Nah, screening ini dilakukan pada anak-anak yang sehat kan. Pada Yang belum terkena ya, ini ya. yang belum tahu ada sakitnya betul. lah gitu. Iya. Seharusnya kalau rekomendasi dari organisasi dokter mata seluruh dunia ya, itu seharusnya ada 5 waktu untuk pemeriksaan screening mata pada anak. Nah, screening mata ini sendiri nggak perlu ke dokter spesialis mata sebenarnya. Jadi screening ini boleh dilakukan oleh dokter umum, dokter anak, boleh ke mungkin kalau di puskesmas mungkin bidan atau perawat yang biasa menangani kasus anak ya. Kalau Betul. di puskesmas pembantu mungkin bidan dan perawatnya. Iya, di gitu. posyandu Jadi, mungkin gitu iya, ya, Dok, ya. posyandu, kader posyandu ini sudah bisa melakukan sebenarnya screening. Cuman mungkin kan kita perlu ada program khusus untuk itu. Gitu. Oh iya, oke. Supaya screening anak ini dimasukkan juga screening mata gitu. Oke, itu apa aja, Dok? Nah, yang pertama itu pada usia pada saat bayi baru lahir ya. Iya. Nih, biasanya kita titip ke dokter anaknya. Dokter anak yang melakukan biasanya. Dokter anak atau dokter umum yang membantu pada saat persalinan atau pada saat perawatan sesaat setelah lahir. Oke. Itu yang dilihat adalah refleks merah pada mata. Itu adalah refleksi dari saraf mata. Apakah refleks pada mata itu normalnya kan warna merah orange terang. Nah, itu yang sehat. Terus kalau misalnya nggak ada nih refleks matanya gelap atau kok putih ya refleks matanya, nah itu harus segera dirujuk ke dokter spesialis mata, dikonsultasikan ke dokter spesialis mata. Oke. Kemudian juga dicek refleks berkedip dan refleks pupilnya. Kemudian, nah ini pada saat bayi baru lahir itu ada bayi-bayi khusus yang harus segera diperiksakan juga ke dokter mata selain ke perawatan dokter Spesialis anaknya. Oke. Gitu. Misalnya bayinya lahir prematur, berat badannya lahir rendah, riwayat pernah dirawat di ICU neonatus. Oke. Biasanya dokter anaknya juga udah ini sih, biasanya kita sudah sama-sama tahu kalau sama dokter spesialis anak ya, sudah sama-sama tahu bahwa anak ini juga perlu diikutin oleh dokter spesialis mata. Tapi misalnya kalau belum ada ya harus orang tuanya sendiri. Jadi kita kasih pengetahuan untuk bapak ibu yang akan menjadi ibu. Jadi bayi-bayi ini perlu loh diperiksakan ke dokter spesialis mata gitu ya. Ketika anak yang tadi lahir prematur gitu ya, Dok ya. Lahir prematur itu, jadi ada penyakit-penyakit yang khusus lebih sering menyerang anak-anak yang lahir prematur dengan berat bayi lahir rendah gitu. Oh iya, oke. Terus misalnya juga ada riwayat penyakit mata pada keluarga, misalnya kakaknya atau ibunya ada sakit mata yang dia sakitnya tuh sejak kecil atau sakit bawaan atau berulang gitu ya. Bukan, sakit bawaan mas dari lahir, Iya. congenital. Oke. Jadi begitu bayi matanya sudah tidak melihat sejak kecil gitu. Itu harus diperiksakan anaknya. Jadi mamahnya misalnya dari lahir tidak bisa melihat dari masih kecil, anaknya harus diperiksakan karena mungkin kan ada faktor keturunan ya. Iya benar. Gitu. Jadi kita bisa ketemu lebih awal untuk kasus-kasus seperti itu. Kemudian yang kedua usia 6 sampai 12 bulan. Ini sebenarnya sama pemeriksaan dengan yang pada saat masih baru lahir gitu. Screening. Tapi ada penyakit-penyakit khusus yang baru dia muncul pada saat 6 sampai 12 bulan. Gitu. Oke. Terus yang ketiga usia 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga. Jadi sebelum masuk playgroup itu harusnya periksa mata lagi. Itu untuk kita evaluasi tumbuh kembang dan penglihatan dan bola matanya. Yang keempat pada saat 3 sampai 5 tahun. Itu kita sudah bisa periksa penglihatannya secara subjektif. Artinya
anak ini udah bisa bilang kalau oh itu kelihatan, ini nggak kelihatan. Atau misalnya anak 3 tahun sekarang kan udah banyak yang pinter-pinter ya, udah tahu 1, 2, 3 ya. Iya benar. Itu kita bisa periksa penglihatannya sesuai usianya atau masih kurang. Nah di situ nanti kita bisa periksa lebih awal untuk kelainan-kelainan refraksi. Misalnya ada minusnya atau silindernya gitu. Jadi memang 10 tahun ini itu minus dan silinder itu lebih dini munculnya. Jadi pada usia yang lebih dini. Yang terakhir itu pada sebelum anak masuk sekolah. Jadi sekitar 5-7 tahun. 5-7 tahun. Oke. Jadi ini adalah umur di mana paling sering muncul kelainan refraksi seperti minus, silinder atau plus itu tadi. Sehingga pada saat kita apabila kita screening anak-anak umur segini, itu kita bisa ketemu kelainan refraksinya lebih awal, itu akan membantu mengurangi progresivitas dari kelainan refraksinya gitu. Oke. Supaya tidak ke mata malas juga. Baik, luar biasa ini dok. Iya, tadi pertanyaannya Mas Andi ya. Iya. Kenapa kok anak-anak sekarang banyak yang pakai kacamata ya dok? Bener. Banyak banget ya yang minus silinder itu muncul pada usia anak sekolah SD, bahkan kelas 1 kelas 2 udah minusnya agak besar ya. Betul, kayak tebal kacamata, gitu. Tebal juga kacamatanya. Enggak sih, sekarang yang tebal itu bisa ditipisin ya, kan, teknologi ya. Gitu. Jadi ini ada hubungannya dengan pandemi Covid yang kita alami beberapa tahun kemarin. Iya benar. Jadi minus, mungkin ini sudah sering dibahas ya sama Dokter Iqbal ya. Minus silinder itu kan hubungannya sama panjangnya bola mata. Jadi pada anak-anak yang pada saat kita pandemi Covid kemarin, itu kita kan di dalam rumah terus ya, anak-anak di dalam rumah terus. Kemudian yang sudah sekolah mungkin online school, daring. Gitu. Terus ya hiburannya cuman di dalam rumah aja. Benar. Nah ini ternyata berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya bola mata. Jadi bola matanya jadi tumbuh lebih panjang daripada yang seharusnya. Akhirnya muncullah minus dan silinder yang lebih awal. Biasanya kalau zaman saya dulu, saya juga kan minus sama silinder ya. Itu zaman saya dulu tuh SMP umur di atas 10 tahun itu baru keluar minus 1/4, minus setengah kayak gitu. Tapi anak-anak sekarang umur 7 tahun, 5 tahun itu udah muncul minus 2, minus 3. Dan itu kalau sudah lumayan besar, nah itu resiko sekali untuk mata malas. Kalau kita nggak cepet-cepet kasihkan kacamata, itu walaupun kita kan kasih kacamata pun penglihatannya nggak bisa maksimal. Nah itu tadi jadi mata malas. Iya. Istilah itu mata malas berarti kayak salah satunya itu lebih besar minusnya gitu ya dok ya? Nggak juga, bisa dua-duanya. Dua-duanya gitu ya? Bisa dua-duanya atau dua-duanya minusnya tinggi atau salah satu minusnya lebih tinggi daripada mata satunya gitu. Baik. Luar biasa nih teman-teman ya untuk pembahasannya. Banyak sekali ya. Iya. Informasi baru yang harus dicerna. Bener. Ya teman-teman untuk yang lagi lihat podcast kita pada hari ini ya, ini yang disampaikan oleh Dr. Ayu ini sangat informatif gitu kan. Semoga benar-benar dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat ya dok ya. Dan terima kasih juga dok untuk penjelasannya gitu kan tentang mata merah gitu kan, gimana caranya penanganannya gitu kan, dan cara perawatannya gitu kan. Tadi disampaikan kalau bisa itu jangan menyimpan obat mata gitu ya dok ya, apalagi obat mata yang punyanya orang tuanya dipakaikan kepada anaknya gitu apalagi kan. ada logonya bulat warna merah, ada tulisan K-nya, itu obat keras, jadi nggak boleh dipakaikan tanpa resep dokter. Oke, kalau bisa emang udah terjadi nggak enak di mata gitu kan, baik untuk anak-anak gitu ya. Betul, biasa aja, kalau bisa ya segera ke dokter gitu ya. Kalau bisa ya langsung ke dokter spesialis mata. Bener sekali. Oke dokter, terima kasih banyak ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dok untuk pesan-pesan buat teman-teman yang di rumah? Ya, pesannya kita untuk menjadi orang tua itu memang harus berbekal ilmu yang sangat banyak ya, terutama ilmu parenting, ilmu kesehatan. Itu minimal basic kita harus tahu kapan kita harus
kapan kita tahu anak kita sehat atau kita tahu anak kita sakit, itu pasti yang paling pertama ngerti itu kan orang tuanya sendiri gitu. Jadi memang harus ilmu jadi orang tua tuh sangat ini ya, berat banget ya tanggung jawabnya, dan itu kita harus berbekal dulu nih sebelum kita punya anak, atau kita punya anak kecil nih, kita harus cari ilmu sebanyak-banyaknya gimana caranya membesarkan anak-anak ini dengan baik gitu ya. Bener. Ya, berat sekali. Iya benar sekali dok, benar. Oke, terima kasih banyak Dokter Ayu sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kita ya. Baik, buat teman-teman Klinik Mata Jombang, kali ini cukup sekian kita ngobrol-ngobrol bersama Dokter Ayu. Next kita akan bahas-bahas lagi, kita akan undang lagi dokter spesialis mata untuk membahas tentang penyakit pada mata atau edukasi tentang mata gitu kan. Gak hanya itu saja tapi masih banyak yang lain juga. Nah, hari ini semoga ilmu yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh Dokter Ayu bisa bermanfaat dan bisa dipakai oleh penonton yang ada di rumah. Nah, di sini saya Andi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.